Dalam dunia bisnis, kita sering melihat angka, grafik penjualan yang terus naik, strategi pemasaran yang kreatif, atau inovasi produk yang mengubah pasar. Laporan keuangan pun sering menjadi pusat perhatian. Namun laporan keuangan seharusnya bukan sekadar hiasan perusahaan atau window dressing untuk terlihat sukses. Ia adalah cermin nyata kondisi perusahaan yang menunjukkan arah masa depan, bukan sekedar keuntungan sesaat. Semua itu terlihat jelas, semua itu bisa diukur, semua itu bisa dipamerkan. Namun, ada suatu kekuatan yang jarang terlihat, tidak tercantum dalam iklan perusahaan, tidak selalu dibicarakan oleh pelanggan. Tetapi tanpa itu bahkan perusahaan terbesar pun bisa runtuh dalam sekejap. Namun, kekuatan itu bernama corporate governance. Bayangkan sebuah perusahaan yang sangat sukses, produknya populer, investor berdatangan, keuntungan terus meningkat. Namun di balik kesuksesan itu, tidak ada sistem pengawasan yang jelas. Keputusan diambil tanpa transparansi. Informasi penting hanya diketahui oleh segelintir orang. Inilah yang disebut asimetris informasi. Ketika manajemen mengetahui lebih banyak daripada pemegang saham, tanpa pengawasan yang kuat, laporan keuangan bisa dimanipulasi. Kepentingan pribadi mulai mengalahkan kepentingan perusahaan. Dan ketika kepercayaan hilang, krisis pun datang. Di sisi inilah peran Dewan Komisaris menjadi sangat penting. Mereka bertugas mengawasi manajemen dan mencegah agar informasi tetap transparan. Tanpa pengawasan ini, resiko moral hazard dapat muncul dan perusahaan pun kehilangan arah. Corporate governance adalah sistem yang mengatur bagaimana perusahaan diarahkan, dikendalikan, dan diawasi. Sistem ini menghubungkan berbagai pihak dalam perusahaan. Manajemen, dewan direksi, dewan komisaris, pemegang saham, dan para stakeholder. Setiap pihak memiliki peran yang berbeda. Manajemen menjalankan operasional perusahaan, dewan direksi menetapkan strategi bisnis, sementara dewan komisaris berperan sebagai pengawas yang memastikan manajemen bertindak sesuai kepentingan perusahaan dan pemegang saham. Pengawasan ini penting untuk mengurangi asimetris informasi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dengan kata lain, corporate governance adalah kompas yang menjaga arah perusahaan tetap benar. Prinsip corporate governance. Prinsip 1, transparansi. Prinsip pertama adalah transparansi. Perusahaan harus terbuka dalam menyampaikan informasi yang relevan, bukan hanya laporan keuangan, tetapi juga risiko yang dihadapi perusahaan. Dengan transparansi, investor, karyawan, dan masyarakat dapat memahami kondisi perusahaan secara jujur. Prinsip ini sejalan dengan pedoman global seperti G20 atau OECD Principle of Corporate Governance 2015 yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada publik. Prinsip 2, akuntabilitas. Prinsip kedua adalah akuntabilitas, artinya setiap keputusan memiliki pertanggungjawab yang jelas. Siapa yang mengambil keputusan, siapa yang mengawasi, dan siapa yang bertanggung jawab atas hasilnya. Dengan akuntabilitas tidak ada keputusan yang berjalan tanpa pengawasan. Konsep ini juga diperkuat dengan Kenburg Report 1992 yang menekankan pentingnya pembagian peran yang jelas antara manajemen dan dewan pengawas. Prinsip 3, responsibilitas.
Berbeda dengan akuntabilitas, responsibilitas menekankan tanggung jawab perusahaan terhadap hukum dan masyarakat. Perusahaan harus mematuhi regulasi, menjaga lingkungan, serta berkontribusi pada pembangunan sosial. Hal ini juga sejalan dengan prinsip tanggung jawab perusahaan dan teori stakeholder yang menekankan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga seluruh pemangku kepentingan. Prinsip 4, independensi. Prinsip berikut adalah independensi, artinya keputusan perusahaan harus bebas dari konflik kepentingan. Tanpa independensi, dengan komisaris hanya akan menjadi sekadar stempel bagi keputusan manajemen, padahal tugas mereka adalah memberikan pengawasan yang objektif. Prinsip kelima, fairness. Prinsip terakhir adalah fairness atau kewajaran. Semua pemegang saham pemangku kepentingan harus diberlakukan secara adil, baik investor maupun kecil memiliki hak yang sama mendapatkan informasi perlindungan. Prinsip ini juga menjadi bagian utama dalam G20 atau OECD Principle of Corporate Governance 2015. Perusahaan tanpa corporate governance ibarat kapal tanpa kompas. Arah bisnis menjadi tidak jelas, konflik kepentingan muncul, dan kepercayaan publik perlahan hilang. Namun perusahaan dengan tata kelola yang baik memiliki sistem pengawasan yang kuat. Keputusan dibuat secara transparan, risiko dapat dikendalikan, dan hubungan dengan investor serta masyarakat tetap terjaga. Inilah yang membuat perusahaan mampu bertahan dalam jangka panjang. Corporate governance mungkin tidak selalu terlihat oleh publik. Ia tidak muncul dalam iklan perusahaan, ia jarang menjadi headline berita. Namun justru di balik layar itulah kekuatannya bekerja. Menjaga perusahaan tetap etis, transparan, dan bertanggung jawab. Integritas dalam bisnis bukan hanya berarti tidak melakukan korupsi, tetapi keselarasan antara nilai pribadi para pemimpin dengan nilai yang dijunjung oleh perusahaan. Ketika perusahaan gagal, seringkali penyebab bukan hanya strategi yang salah, tetapi karakter pemimpin yang mengabaikan kebijakan. Fitur yang tidak terlihat, karena dalam dunia bisnis modern, kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh strategi dan keuntungan, tetapi